Ketika dilakukan penutupan penyelenggaraan pariwisata istilahnya itu Pak, saat itu juga banyak yang terkena dampak kan. Kami pemerintah itu bisa mempercayai pihak pengelola untuk bisa menyelenggarakan pariwisata secara sekali dua kali masih tidak diindahkan, mungkin kita juga akan melakukan sanksi-sanksi penutupan sesuai dengan ketentuan yang dia buat bahwa dia sanggup untuk melaksanakan itu. Jadi bisa ditutup. Kita juga akan mengembangkan wisata edukasi. Monggo silahkan nikmati, tinggalkan sejenak kegiatan yang cukup melelahkan, terutama dengan adanya COVID-19. Sehatkan pikiran kita, sehatkan mental kita, sosial kita untuk berwisata di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi kita di podcast Room Junduti. Nah, karena sebelumnya kita berbicara soal sejarah, maka kita akan bergeser lagi. Kita bicara soal potensi-potensi pariwisata yang ada di Cianjur. Dan apalagi kemarin itu kita kan juga ada pandemi COVID-19. Nah, seperti apa ini nanti ke depannya? Pariwisata yang ada di Cianjur, potensi-potensi yang dimiliki oleh Cianjur akan mau digimanakan ke depannya. Mungkin kan kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan, seperti apa sih nanti pariwisata yang ada di Cianjur ini? Apakah akan tetap seperti ini, seperti Gunung Padang, seperti Curug Cikondang, Cikundul, macam-macam dan sebagainya? Nah, akan kita bahas langsung kepada narasumbernya yang berkompeten. Nah, hadir di depan saya sekarang adalah Pak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pak Yudi Werdiana. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, saya manggilnya Bapak, Kang atau Bro? Sembarang, kalau saya bebas. Bebas. Okay. Kalau Bapak terlalu kaku lah. Iya, jangan. Sukanya yang santai. Oke, Kang gitu aja. Kayak. Nah, kita sekarang berbicara soal pariwisata, Kang ya. Apalagi sekarang kita sudah melalui pandemi COVID dan sebagainya. Seperti apa sekarang kondisi pariwisata di Cianjur? Baik Mas Guru, saya sampaikan jadi memang 3 bulan yang lalu kita merasakan bagaimana wabah pandemi itu datang ke Cianjur juga, ya. Jadi ke seluruh dunia dan termasuk ke Cianjur. Nah, untuk sektor pariwisata memang sektor pariwisata itu sektor yang paling beresiko memiliki resiko tertinggi dalam penularan COVID-19. Nah, sehingga memang sesuai dengan tugas-tugas dalam penanganan masa bencana tanggap darurat. Pada saat itu kita sudah melakukan langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah melakukan penutupan DTW. Nah, langkah-langkah DTW itu juga termasuk pada penutupan ikutannya. Jadi ikutannya itu adalah hotel, restoran, terus juga ekonomi kreatif. Ya, karena memang itu yang paling mudah menularkan COVID-19 antar orang. Karena itu banyaknya orang betul. yang datang. Jadi ya, kita juga sudah berkoordinasi dengan provinsi dan juga sesuai dengan arahan pimpinan Pak Bupati, kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani penularan pencegahan COVID-19 ini. Nah, untuk kami di sektor pariwisata pada saat itu melakukan langkah-langkah penutupan. Nah, itu 3 bulan yang lalu, Mas. Iya, betul. Yang lalu. Nah, ketika dilakukan penutupan penyelenggaraan pariwisata istilahnya itu, Pak, saat itu juga banyak yang terkena dampak kan. Yang pertama misalnya dari sisi masyarakat, masyarakat kunjungan wisata yang seharusnya itu ditargetkan di daerah Cianjur itu, misalnya di daerah Taman Bunga itu sebulan per hari misalnya, Ya. Kemudian juga di Cibodas rata-rata hampir 50 ribuan lah itu yang per bulan. Nah, per bulan. Nah, itu loss, hilang. Sama sekali. Nol. Nol. Jadi Kota Bunga itu dalam catatan kami itu
bukan Kota Bunga, Taman Bunga Nusantara itu kadang-kadang per bulannya itu 50.000 pengunjung. Kemudian juga di hari-hari yang Hari hari libur weekend. itu sampai 100. Bahkan Cibodas itu triwulan pertama itu 160.000 habis tidak ada pengunjung. Itu dari sisi pengunjungnya saja dampak itu. Kemudian juga dari sisi pegawai. Nah, pegawai juga saat itu juga dengan adanya penghentian operasional pariwisata banyak yang macam-macam. Ada yang diputus kontrak, Dirumahkan istilahnya sekarang. ya, ada yang putus kontrak, ada yang dirumahkan, ada yang dipekerjakan hanya selama 7 hari sebulan, ada juga yang 12 hari, jadi variatif Pak, variatif. Nah, Jadi begitu besar pengaruhnya. betul Mas, sehingga kehidupan para karyawan itu sudah tidak normal, apalagi dari sisi sektor ekonomi kreatif. Jelas sektor kreatif itu terpuruk lah. Tidak terhenti sama sekali semuanya akhirnya. Betul. Jadi itu kira-kira dampak yang terjadi di Cianjur ketika pandemi 3 bulan yang lalu. Nah, ini kan akhirnya Cianjur sudah ditetapkan di zona kuning ya. Artinya sampai hari ini juga alhamdulillah tidak ada pasien positif lagi. Iya, Betul. betul. Nah, bagaimana ini? Ya, karena ini sudah dilonggarkan istilahnya gitu kan, Kang ya? Gimana? Ketika kami sudah mendapatkan diinformasikan mengenai level kewaspadaan berada di zona kuning di pusat dan biru di Jawa Barat, ya, tentu saja kita harus mengupayakan protokol-protokol kesehatan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka persiapan pembukaan DTW. Nah, strategi kami sebetulnya sederhana, Mas. Jadi kita itu hanya membangun kepercayaan. Artinya pihak kami pemerintah itu bisa mempercayai pihak pengelola untuk bisa menyelenggarakan pariwisata secara aman. Artinya jauh dari penularan COVID-19. Sehingga kami pun membuat protokol kesehatan melalui surat-surat edaran Bupati Cianjur tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka pembukaan DTW. Nah, itu di dalamnya itu yang paling penting itu adalah ada kesanggupan dari mereka untuk melaksanakan protokol COVID-19 dan membuat gugus tugas COVID internal. Jadi itu gugus tugasnya di masing-masing objek wisata Ya, itu atau bagaimana? betul. Jadi langkah yang pertama tadi setelah membagi kepercayaan. Jadi ketika Mas Guru ingin berwisata ke Cibodas harus mempercayai bahwa wisata Cibodas itu aman dari COVID-19. Itu kepercayaan kan. Iya. Nah, kemudian juga dari pihak penyelenggara, saya misalnya sebagai penyelenggara di di Cibodas, saya harus juga percaya kepada tamu saya akan datang bahwa Anda dalam keadaan sehat. Please dong, kita kan sekarang sudah biru. Jangan Anda datang ke sini membawa Virus kan. Itu yang harus percaya kan. Oh, kalau gitu apa yang bisa mempercayai itu? Oh, berarti memang Anda bukan bahwa tamu saya itu bukan tamu yang berasal dari zona yang merah. Dan saya meyakini bahwa oke deh, saya tes sampel aja deh. Ternyata ketika dilakukan termogan tidak di atas 37,3 derajat, artinya sehat lah gitu. Jadi kepercayaan itu. Nah, kemudian setelah percaya, kami tentu saja pihak pusat pun, pemerintah provinsi dan pusat juga kan melihat, oh betul nih, ternyata dari upaya si pengelola dia sudah mempersiapkan protokol kesehatan COVID dengan baik, diawali dengan persiapan, kemudian setelah persiapan itu dia melakukan simulasi. Itu disimulasikan dulu, Mas. Ketika dia mau menerapkan protokol, disimulasikan dulu. Sebelum kita pantau dulu, bener kan nih simulasinya. Kalau kurang-kurangnya kita tegur atau kita berikan masukan, harus ada ini. Nah, kemudian setelah dilakukan simulasi, dilakukan sosialisasi. Nah, ini loh bahwa kami pengelola Taman Bunga Nusantara, kalau lihat di konten-konten di YouTube kan mereka sudah menanyakan bagaimana penerapan protokol kesehatan di Taman Bunga Nusantara. Kemudian kalau hotel itu di Hotel Eminence, di Hotel Palace, di restoran sudah ada, Mas. Nah, itu merupakan suatu langkah untuk membuat trust atau kepercayaan, Mas. Nah,
pusat, oh iya benar nih, kalau kita sudah melihat Cianjur seperti ini, antara pemerintah dan pengelola sudah siap, artinya sudah kita siap untuk melaksanakan pembukaan. Dan akhirnya ada statement kan dari pimpinan gubernur juga, bahwa Cianjur sudah siap untuk melakukan pembukaan dengan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol COVID. Nah, kemudian juga di samping dia tadi yang saya sampaikan bahwa mereka harus membuat suatu surat pernyataan melaksanakan protokol kesehatan, juga dia harus membuat gugus COVID internal. Apa itu gugus COVID internal? Kita selaku pemerintah tidak mungkin melakukan pengawasan secara terus-menerus ke setiap tempat, Mas. Nah, Di setiap hari, setiap betul. wisata dan Kita sebagainya. kan juga terbatas dong. Iya. Dalam hal ini misalnya Pol PP kan juga hanya mampu hanya berapa hari atau berapa jam. Sehingga kita akan membagi tanggung jawab antara pemerintah kepada pengelola dan masyarakat. Nah, artinya nanti ketika misalnya di sebuah DTW itu tidak dilaksanakan protokol kesehatan yang mengindikasikan bakal akan banyak penularan COVID, kita tinggal menegur saja si gugus tugasnya. Anda nih kok membiarkan sih setiap pengunjung yang datang ke sana tanpa pakai masker? Kok nggak jalan ini protokol kesehatannya? tanpa mencuci tangan, terus kok malah bergerombol banyak. Nah, kita tinggal menegur saja itu. Nah, ketika ditegur sekali dua kali masih tidak diindahkan, mungkin kita juga akan melakukan sanksi-sanksi penutupan sesuai dengan ketentuan yang dia buat bahwa dia sanggup untuk melaksanakan itu. Jadi bisa ditutup. Ya Mas, kan gini kan masalahnya kita kan juga harus menjaga level kewaspadaan nih. Jangan sampai kewaspadaan yang sudah biru menjadi merah atau kuning kembali. Jadi artinya perekonomian penting, tapi Betul. protokol kesehatan Lebih penting lagi. lebih penting lagi. Jadi Pak Bupati itu sudah ke saya menginstruksikan cepat buka wisata, tapi cepat juga laksanakan protokol. Jangan sampai kita menjadi tempat penyebar virus di Cianjur ini. Kira-kira seperti itu. Nah, iya, Kang. Nah, kita sekarang bicara masalah grand design pariwisata di Cianjur ini seperti apa sih? Kan banyak potensi ya. Tadi yang seperti bisa dibilang itu kan ada Gunung Padang, ada Janari, ada Curug Cikondang, ada Cikundul, belum lagi kampung wisata di Pananwangi di Jambu Dipa kalau nggak salah ya di Warung Gondang itu. Nah, ini kan potensi-potensi wisata yang cukup besar, apalagi kalau misalnya itu bisa dikelola dengan baik, dikemas dengan baik, maka bisa juga memberikan PAD ke Pemkab, juga memberikan kesejahteraan juga di perekonomian masyarakat dan sebagainya. Gimana Kang ini grand design-nya? Ini masyarakat pasti nanya-nanya ini soalnya banyak titipan soalnya. Ini banyak ini panjang nih ceritanya nih Mas Guru nih. Saya siap mendengarkan ya. Jadi memang sesuai dengan arahan Pak Bupati atau semacam tugas lah bahwa pembangunan sektor pariwisata di Cianjur itu dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga itu harus selalu mengarah kepada peningkatan IPM. Mas kan kemarin lihat di podcastnya beliau bahwa untuk ke depan beliau itu tugas yang paling utama adalah meningkatkan IPM yang saat ini masih berada di secara tidak langsung mungkin tidak, tetapi dengan mengembangkan pariwisata itu akan berkorelasi dekat dengan peningkatan ekonomi. Termasuk sektor UMKM-nya dan sebagainya. Betul, ekonomi kreatif juga itu termasuk itu. Jadi ada dua tugas utama yang akan kita garap Mas Guru. Yang pertama adalah mempromosikan dan meningkatkan BPW yang sudah settle, yang sudah besar. Karena kita kalau melihat Cianjur yang sudah punya nama itu ya. Itu kan kita tidak akan lepas dari nama Cibodas, Taman Bunga Nusantara, Sevilis dan lain-lain. Itu kita akan tetap kembangkan dan kita promosikan. Kemudian terhadap yang lain adalah bahwa kita akan mengembangkan destinasi yang memang saat ini belum bisa kita jual. Karena kalau pengembangan pariwisata itu juga tidak lepas dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah atraksinya, dan ketiga adalah amenitasnya plus promosinya. Nah, beberapa daerah yang tadi disampaikan oleh Mas seperti Gunung Padang. Gunung Padang ini kita memang masih berada pada tahap peningkatan aksesibilitas. Nah, kalau dulu masyarakat itu saya lihat mengeluh di dalam media online buruknya aksesibilitas ke sana, kalau sekarang monggo lah silakan dicoba. Nantang ini. Jadi saya juga ingin
menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang aksesibilitas sekarang Gunung Padang tidak seperti zaman dahulu. Sekarang Dulu rusak oke, tapi kalau sekarang orang sepeda aja kan udah dicoba balap sepeda ke sana. Balap sepeda. Iya, apa namanya? Lomba sepeda ya ke sana. Kemudian untuk pengembangannya mungkin kita juga dibantu oleh pemerintah provinsi bahwa pertama akan membuat replika mengenai Gunung Padang. Jadi Gunung Padang ini akan tetap lestari, terjaga, sehingga akan dibuat replikanya. Tahun kemarin saya tahu persis sudah dilakukan pembebasan tanahnya untuk pengembangan Gunung Padang ini, dan menurut informasi tahun ini sudah dibuat DED dan mungkin pembangunannya. Tahun ini? Ya, yang jelas tahun ini desainnya Pak. Jadi kalau saya salah maaf ya, tapi setahu saya itu kalau setelah DED dia akan dilakukan pembangunan, sehingga masyarakat nanti bisa menikmati replika dari Gunung Padang yang seperti yang asli, dan akan ditambah dengan amenitas dan sarana yang lainnya. Sarana pendukung-pendukung Jadi kita juga akan kembangkan untuk off-road atau nanti wisata sepeda gunung. Nah, itu kita akan kembangkan dengan bekerja sama dengan pihak perhutani. Iya. Kang tadi kan juga bilang ada balap sepeda di situ dan sebagainya, off-road juga dan sebagainya. Apakah nanti juga akan mengganggu situs apa dan sebagainya? Oh tidak. Jadi itu merupakan tambahan lah Pak, tambahan atraksi. Jadi kita atraksi yang utamanya itu adalah mengenai keberadaannya situs gunung itu sendiri. Nah, atraksi yang lainnya ya itu, jadi ada semacam wisata off-road sepeda. Jadi benar-benar akan aman dari situsnya. Ya aman, tidak. Sudah Kan sedemikian rupa dipikirkan. dengan membuat kita replika Gunung Padang itu salah satu upaya untuk melestarikan Gunung Padang sendiri. Nah, itu kita bisa pelihara, terjaga kelestariannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengembangkan wisata edukasi padi Pandanwangi. Nah, ini yang ditunggu ini. Jadi menarik. Tahapan pertama aksesibilitas dan persiapan awal sudah kita lakukan Pak. Nah, tinggal kita menambah atraksinya. Atraksinya itu apa? Sesuai dengan dasar pertama mengenai pembangunan bahwa kita akan melakukan edukasi padi Pandanwangi. Apa atraksinya? Bahwa kita memiliki sebuah padi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu nilai jualnya juga tinggi. Itu, dan bukan hanya di luar Cianjur, di kecamatan juga hanya berada bisa tumbuh di daerah Padang itu. Itu yang keunikannya, keistimewanya itu. Nah, kemudian dari keistimewaan itu kita akan membuat amenitas di dalamnya itu mengenai edukasi. Nah, kita para pengunjung itu kita akan berikan edukasi bagaimana apa itu jenis Pandanwangi, bentuknya seperti apa, teksturnya seperti apa, cara penanamannya seperti apa, kemudian juga rasanya seperti apa sih. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Jadi pengunjung di sana bisa menikmati mulai dari proses pembenihan, penanaman, panen sampai merasakan hasilnya sendiri. Betul, dari pengolahan tanah dulu. Bajak dulu, ada kerbaunya, berlumpur-lumpur itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau ilustrasinya pengunjung itu dia datang ke Pandanwangi, kita akan ajak dulu dia ke dalam sebuah ruangan kaca. Di dalamnya itu ada edukasi mengenai alat-alat untuk menanam padi itu apa saja, kemudian jenis-jenis padi, spesifikasi Pandanwangi itu seperti apa, dan juga mereka bisa membandingkan jenis Pandanwangi yang berada di Cianjur dan juga jenis Pandanwangi yang berada di luar Cianjur. Jadi rojo lele itu seperti apa sih? Oh ini loh, rojo lele bisa melihat, oh ini. Kemudian juga beras Solok Sumatera Barat kita akan sandingkan Pak. Jadi itu ada klaster-klaster. Betul, yang itu kita akan buat. Kemudian setelah dia melihat itu juga kita akan berikan virtual mengenai cara pengolahan padi seperti apa, berapa lama tumbuhnya, bagaimana cara pengolahan sawahnya sampai dengan panen. Sampai ke panennya kita dibuatkan dalam sebuah ruangan. Kemudian kalau sudah selesai dalam ruangan, kita ajak kepada mereka untuk melakukan lapangan. Kalau mulai prakteknya. Nah, kalau Anda ingin belajar membajak sawah, ayo kita lihat dengan kerbaunya. Nah,
Kalau Anda ingin melihat panen, ya kita siapkan panennya. Nah, jadi saat ini saya ingin anak-anak, terutama anak-anak itu mengerti bagaimana sih cara mengolah padi. Umumnya itu jangan khususnya itu padi Pandawangi, tapi pada umumnya itu ingin memberikan edukasi kepada anak-anak, bukan hanya tahunya oh ini padi, ini beras dimakan, tetapi ingin tahu cara pengolahannya. Itu Ada proses betul. panjangnya di situ. Nah, kemudian yang lainnya ketika sudah yang intinya edukasi sudah terselenggarakan bagi masyarakat yang ingin menikmati kuliner, monggo di situ. Dan juga di situ mungkin kita akan konektivitaskan dengan kegiatan di desa itu, karena di desa itu juga ada potensinya Mas, ada potensi pengrajin lampu gentur, kemudian juga perkebunannya juga bagus, di situ ada perkebunan yang bisa kita kembangkan. Jadi setelah diintegrasikan. Jadi setelah dari wisata Pandawangi itu dia naik andong lah ke sana, ke tempat perkebunan, memetik buah sayuran, nah itu. Terus pulangnya juga ingin melihat, wah ternyata ini ada merchandise-nya bagus, seperti apa lampu-lampu gentur yang tidak ada tempat lain, bisa seperti itu. Dan kemudian kita siapkan kulinernya di sana. Bagi yang ingin menginap juga kami sediakan homestay, bukan homestay, penginapan kecil lah. Jadi nuansa alam, nuansa betul, nuansa alaminya itu ya. Itu sebetulnya itu yang akan kita kembangkan di tahun 2020 ini. Tetapi ya itu tadi karena adanya pandemi Covid sehingga kita kena rasionalisasi. Kemudian selanjutnya pengembangan yang lainnya adalah ingin mengembangkan curug-curug yang berpotensi di mana aja ini? Nah, curug ini. Yang paling pertama itu adalah Curug Citambur. Nah, Curug Citambur itu juga bukan main, itu potensinya, atraksinya sangat baik, dan kita juga sudah membuat desain dan DED-nya. Kemudian juga Curug Cikondang, dan juga hutan Hukoci. Nah, Hukoci ini mungkin konsepnya kita lebih mengacu kepada ada semacam wisata bersepeda, lomba sepeda off-road sepeda kan di situ ya, atau yang lainnya, karena di situ di Hukoci kita juga akan membangun Skywave yang di jalan di atas untuk melihat suasana itu. Nah, dari semua yang akan kita kembangkan ini sebetulnya kita awalnya tahun ini kita sudah akan membangun, tetapi karena ada kejadian bencana Covid kita menunda dulu. Tetapi kalau desain DED-nya kita sudah siap. Artinya masyarakat juga perlu tahu. DED berarti ketika DED ini sudah muncul artinya sudah dekat begitu. Sudah dekat, karena tahun depan juga kita akan mengusulkan kembali untuk bisa dibangun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu ini, bahwa ketika DED sudah keluar berarti ya tinggal tunggu tanggal main aja berarti ya. Nah, jadi nantinya itu ketika Gunung Padang sudah dikembangkan, Pandawangi, Hukoci, curug-curug dibuat, sehingga kita bisa membuat paket-paket wisata. Nah, jadi kalau sekalian saja Mas, kalau hari ini banyak yang bertanya kok tidak ada paket wisata sih di Cianjur. Ya memang kita saat ini paket wisata baru disediakan bagi DTW yang sudah settle, yang sudah melaksanakan dengan baik. DTW itu daerah tujuan wisata. Betul, daerah tujuan wisata yang sudah baik, sudah tersedia dengan baik. Artinya dari sisi aksesibilitasnya, atraksinya, amenitasnya sudah sangat lengkap, sehingga kita bisa menyampaikan paket wisata. Nah, ke depan nanti Pak, kalau misalnya Gunung Padang itu kita bisa membuat paket gunung wisata, kemudian ke Pandawangi, kemudian ke Cianjur. Nah, itu dengan adanya Taman Alun-Alun kita satu paketkan. Nah, untuk wilayah selatan mungkin kita setelah dari Taman Bunga bisa ke Istana Presiden, kemudian Cibodas stay semalam. Nah, itu paketnya seperti itu. Atau dari sana juga bisa, dari Cibodas ingin ke Pandawangi, boleh. Jadi travelnya kalau ke Cianjur kalau nggak seminggu penuh nggak afdol. Jadi tidak ada lagi semalam di Cianjur, itu hapus bagi. Bukan semalam seminggu di Cianjur. Oke, ya dengar ini juga Kang ya. Dan saya dengar juga katanya Jangari ini juga mau juga ini. Gimana ceritanya? Memang Jangari itu untuk pengembangan wisata tugasnya berat. Artinya karena memang harus membagi dua wilayah danau menjadi dua sektor.
Yang pertama adalah sektor budidaya ikan yang memang ini saat ini juga menjadi unggulan Jawa Barat di hari ini terhadap ikannya. Yang kedua, ke depan kami juga ingin membuat zonasi wisata, Pak. Jadi Janghari itu kita buat dua zonasi, mana zonasi wisata, mana zonasi pengembangan budidaya ikan. Sehingga masing-masing sektor tidak akan tumpang tindih. Nah, kalau sekarang kan kita kan mau mengembangkan wisata, takut terganggu ininya, budidaya ikan. Budidaya ikan, wisata pasti terganggu. Nah, nanti ke depan secara bertahap, secara terkoordinasi, baik dengan pemilik Janghari, yang pengelola Janghari, dengan masyarakat yang melaksanakan budidaya ikan, dan kita akan secara bersama-sama, yuk kita adakan pengembangan wisata di Janghari ini. Nah, Kang, tadi kan pernah di pemaparan kan menariknya kan saya menarik apa yang cukup menarik kan bahwa nantinya grand design-nya bahwa ini semua objek wisata di Cianjur akan diintegrasikan menjadi satu. Nah, artinya memang masyarakat kan juga nantinya juga pasti akan butuh yang namanya informasi apa dan sebagainya. Memang untuk pusat turis informasi ya saat ini memang baru tersedia tadi bagi wisata-wisata yang memang sudah melaksanakan kegiatan dengan sangat baik. Yang sudah cukup dikenal masyarakat. Ya, nanti saya berani membuat turis informasi center yang untuk DTW yang masih dalam pengembangan. Nah, ini tugas kami juga nanti ke depan tentu saja nanti akan membuat satu buah pusat turis informasi yang bisa memberikan informasi kepada seluruh daya tarik wisata yang berada di Cianjur ini. Semuanya, bukan hanya DTW-nya, hotelnya, restorannya, kulinernya bisa di situ. Jadi all include Ya, artinya semacam itu. ya. Nah, Kang, iya ini mungkin bisa masih ada titipan pertanyaan juga itu kan ya. Untuk tujuan-tujuan wisata atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan menjadi wisata yaitu adalah potensi yang berhubungan dengan sejarah Cianjur. Seperti Cikundul, terus makam raja-raja Cianjur misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan tidak pernah muncul gitu kan. Bagaimana ke depan? Apakah ini nantinya juga akan mau dibikin bagaimana gitu? Kalau penanganan terhadap wisata religi itu termasuk dalam wisata religi. Kalau Cikundul memang kami terus dari tahun ke tahun itu mengembangkan, memberikan fasilitas lebih baik lagi kepada masyarakat yang ingin berziarah, mendoakan para leluhur kita yang khususnya di Cianjur. Nah, memang ada, tetapi ke depan mungkin kita juga untuk wisata religi ini tidak hanya sebatas di Cikundul saja, tetapi juga bagi yang ada di Cipanas juga kita akan kembangkan. Itu sudah semuanya masuk ke dalam DID? Oh, belum. Belum ya? Itu baru ya kita Baru penyiapan, ya, jadi harus penyiapan, mempersiapkan ya, macam-macamnya dan betul. sebagainya. Kalau Cikundul sudah Mas, kalau Cikundul kita Sudah. tiap ke tahun kita tingkatkan fasilitas di Cikundul. Ya. Dengan festival-festival yang tiap tahun itu. Iya, betul. Nah, ini terakhir Kang, saya dengar-dengar juga itu kan wilayah Cipanas ya, wilayah Puncak itu kan akan disandingkan katakanlah semacam urban bike balap downhill sepeda tapi dia turun dari atas bukit tapi turun ke bawah tapi dia lewat kampung-kampung dan sebagainya. Nggak tahu apakah informasi saya salah, yang saya terima salah apa bagaimana ini? Memang sudah pernah masuk ke kami sebuah ide untuk melakukan kegiatan sepeda itu. Tapi terhadap ide itu kami masih memilih-milih lokasi mana yang memang akan kita kembangkan yang cocok untuk kegiatan itu. Ya, berarti sudah ada pandangan. Sudah. Berarti informasi saya nggak salah. Enggak, betul. Saya lebih banyak memilih itu mungkin nanti di daerah ke arah Gunung Padang, yang perkebunan, itu lebih banyak tantangannya. Dan nanti juga yang di Koci juga itu kan jelas kalau di Koci itu akan dibuatkan trek sepeda seperti itu. Jadi tantangannya di Koci itu. Ya, Kang, ya ini kan juga Cianjur juga ulang tahun ini. Ini gimana? Ini mau dibikin gimana? Kalau sebelum-sebelumnya kan ada perayaan, sekarang bagaimana? Untuk hari jadi Cianjur, mungkin dari sektor pariwisata, hadiah buat masyarakat Cianjur itu ketika kita sudah 3 bulan merasa capek, lelah, terlibat dengan penanganan COVID-19 ini, dari sektor pariwisata saya menyuguhkan pembukaan kembali sektor wisata.
Monggo, ya. Jadi monggo silahkan nikmati, tinggalkan sejenak kegiatan-kegiatan yang cukup melelahkan, terutama dengan adanya COVID-19. Sehatkan pikiran kita, sehatkan mental kita, sosial kita untuk berwisata di Cianjur. Aman nggak ya? Saya jamin aman. Dan saya sangat menunggu respon dari masyarakat juga sebagai pengawasan ketika ada DTW objek wisata yang tidak menjalankan protokol, laporkan. Mari kita tegur bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Oke. Oke. Akhirnya kita dapat banyak informasi soal potensi dan pariwisata yang ada di Cianjur, dan DID-nya sudah keluar Kang ya. Nah, DID sudah keluar, sudah ada, jadi tinggal menunggu waktu saja, nantinya akan segera dimulai. Karena memang sebelumnya ada bencana COVID, maka ini mau tidak mau harus mundur satu langkah lagi Kang ya. Jadi tunggu saja. Dan satu kali lagi bahwa yang perlu ditekankan Kang ya, berarti bahwa memang wisata di Cianjur memang benar-benar aman. Artinya sudah aman, sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Artinya semuanya sudah aman, jadi jangan khawatir untuk berkunjung dan datang dan berwisata di Cianjur. Sekali lagi tolong bantu kami di podcast John Duty, silakan subscribe, like, dan komen. Silakan diisi komennya, mau titip pertanyaan macam-macam dan sebagainya, bantu kami. Terima kasih Kang Yudi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.